Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan berdiri tepat di luar pintu setelah keluar dari menara pemurnian Ki Api Langit. Dia mengangkat kepalanya dan memandangi menara hitam misterius ini, di mana hanya bagian atasnya yang terbuka. Dia tidak bisa menahan nafas panjang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus-menerus merasa bahwa menara hitam ini tidak sesederhana itu. Itu benar-benar tak terduga. Itu sebenarnya diaglomerasi menjadi roh api dengan emosi dan kecerdasan. Tidak heran Akademi Dalang begitu ketat. Mereka bahkan menciptakan ruang penghalang yang bahkan elit Douzun harus menggunakan semua kekuatannya untuk menghancurkannya. Tepat ketika Xiaoyan mendesah, suara terkejut Yaolao tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Xiaoyan sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Yaolao. Ekspresinya tidak berubah saat dia melihat sekelilingnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke arah Wu Hao yang masih tampak agak pusing. Selain itu, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan di jalan yang mereka gunakan untuk melakukan perjalanan di sini sebelumnya. Apa itu roh api yang baru saja disebutkan guru? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan berjalan dengan kecepatan yang stabil, yang tidak terlalu cepat atau lambat. Baru pada saat itulah dia menanyakan hal ini di dalam hatinya. Bentuk kehidupan alternatif yang dibuat dari api murni. Ular api tak terlihat yang kamu lihat sebelumnya haruslah kecerdasan yang diciptakan dari dalam Fallen Heart Flame. Bahkan dapat dikatakan bahwa ular sanca api itu adalah tubuh asli dari api hati jatuh di dalam menara pemurnian Ki Api Langit ini, ucap Yaolao. Yaolao perlahan menjelaskan kepada Xiaoyan. Apa? Ular api itu adalah Fallen Heart Flame? Langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Ekspresinya tanpa sadar berubah sedikit karena dia tidak bisa menahan tangis kaget. Ya, aku seharusnya tidak merasakan salah. Api aneh antara surga dan bumi akan tumbuh menjadi berbagai bentuk unik setelah diakumulasi dari waktu ke waktu. Contohnya adalah Grand Lotus Core Flame yang Anda temui di lava bawah tanah. Bentuk tanaman yang mirip dengan teratai hanya terbentuk setelah nyala api inti telah mengalami penindasan ribuan tahun, ucap Yaolao. Yaolao berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja Green Lotus Core Flame yang kita temukan terakhir kali mungkin memiliki bentuk tanaman, tetapi itu tidak membentuk emosi atau kecerdasan miliknya. Namun sebelumnya, saya benar-benar merasakan ular api itu. Jenis tubuh api ini yang memiliki kecerdasan yang dimiliki oleh dirinya sendiri adalah apa yang kita sebut roh api. Kecerdasannya harus sebanding dengan beberapa binatang sihir pamungkas yang dapat memiliki bentuk manusia, ucap Yaolao. Lalu, bagaimana kita memperbaiki roh api semacam ini, bahkan jika kita mendapatkannya? Tanya Xiaoyan. Sebelumnya saya juga merasakan aura menakutkan dari hal itu. Aku takut bahwa Dou Huang yang kuat mungkin tidak cocok dengannya. Bagaimana kita bisa menelannya? Kata-kata Yaolao menyebabkan Xiaoyan merasa terkejut.
Dia tidak menyangka bahwa nyala api pun dapat membentuk kesadarannya sendiri. Namun sekarang nyala api ini sudah memiliki kesadarannya sendiri. Pasti tidak akan mau ditelan dan disempurnakan oleh orang lain. Melihat aura menakutkan yang ditampilkannya sebelumnya, Xiaoyan segera menjadi putus asa. Ini memang sangat sulit, namun tidak ada pilihan lain. Tentu saja tidak masalah jika Anda bersedia menyerahkan api hati jatuh ini dan pergi dan cari api surgawi lainnya, tutur Yao Lao. Yao Lao tertawa kecil kepada Xiaoyan. Lelucon apa yang guru buat? Apakah api surgawi begitu mudah ditemukan? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan segera berteriak dalam hatinya ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Setelah menghabiskan beberapa tahun, ia telah mendapatkan inti api teratai hijau dengan mengandalkan keberuntungan. Sekarang dia telah menemukan Fallen Heart Flame. Setelah banyak kesulitan, bagaimana dia mau menyerah? Kalau begitu, kita hanya bisa menunggu dan melihat. Sebenarnya jangan menyebutkan bagaimana kita akan menanganinya setelah kita mendapatkan Fallen Heart Flame. Hanya bagaimana kita mendapatkannya sudah dipenuhi dengan banyak masalah. Suara Yao Lao mengandung nada seolah-olah dia sakit kepala. Orang-orang kuat di akademi dalam ini sama banyaknya dengan awan. Di menara sebelumnya, aku samar-samar bisa merasakan bahwa ada aura yang sangat samar, tapi kuat beberapa tingkat di bawah ini. Kekuatan aura ini sedemikian rupa, sehingga dalam bentuk spiritual saya saat ini, tidak mungkin bagi saya untuk mendapatkan banyak keuntungan saat bertarung dengan mereka, ucap Yao Lao. Xiaoyan merajut alisnya saat 10 jarinya diikat erat. Selain itu, pada saat ini saya dapat mengkonfirmasi bahwa alasan akademi dalam mampu meningkatkan kecepatan pelatihan para siswa pada dasarnya karena keberadaan hati api jatuh. Mereka menyegel Fallen Heart Flame yang telah membentuk roh ke dalam menara pemurnian Ki api langit. Meminjam efeknya membiarkan Fallen Heart Flame membentuk tubuh terbelah pada hati seseorang ketika dia dekat dengan itu. Ini memungkinkan siswa untuk menggunakannya untuk memperkuat jalur ki mereka dan memperbaiki dao ki mereka. Mereka sedang merawat Fallen Heart Flame. Yao Lao pelan-pelan mengembuskan udara dingin saat dia berseru dengan samar. Tangan Xiaoyan disatukan tiba-tiba bergetar. Dia menyeka keringat dingin di dahinya tanpa meninggalkan jejak. Dalam hatinya, dia terus merasa terkejut dengan tindakan gila dan berani dari akademi dalam ini. Orang-orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Mereka sebenarnya memiliki keberanian untuk mencoba menjinakkan sesuatu yang memiliki kekuatan penghancur terbesar antara surga dan bumi. Hanya setelah penjelasan Yao Lao, Xiaoyan mengerti bahwa akademi dalam telah membesarkan hati api jatuh, seperti orang akan memelihara sapi perah. Setelah itu mereka berulang kali mendapatkan susu dalam jumlah tak terbatas. Tubuh terbelah dari Fallen Heart Flame. Tindakan semacam ini memang bisa disebut gila, karena memang berani. Akademi dalam ini benar-benar menakutkan, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menelan seteguk air liur dan bergumam di dalam hatinya. Berani? Saya pikir mereka bermain dengan api dan pada akhirnya akan terbakar, ucap Yao Lao. Mengapa? Dari apa yang saya lihat, sepertinya tidak ada masalah. Saat ini mereka mengandalkan kunci penghalang ruang, jadi memang tidak ada masalah. Namun ini hanyalah tindakan bijaksana. Dengan mengandalkan ruang penghalang itu, tidak mungkin untuk terus-menerus menjaga Fallen Heart Flame tersegel di dalam menara. Yao Lao tertawa. Api bisa tersebar tetapi tidak bisa dihalangi. Fallen Heart Flame ini adalah nyala api unik
yang terbentuk dari surga dan bumi. Ia memiliki kekuatan penghancur sejati. Dengan menyegel dan memblokirnya dengan cara ini, seperti Akademi Dalam membangun penghalang di mulut gunung berapi. Pernahkah Anda melihat seseorang yang dapat memblokir gunung berapi? Cara menekannya saat ini hanyalah karena ia menyimpan kekuatan. Pada saat meletus, menara pemurnian Ki Api Langit ini akan segera dihancurkan. Meskipun Fallen Heart Flame menakutkan, orang-orang tua itu dari Akademi Dalam juga tidak banyak yang tidak berguna. Sebelum letusan, satu akan dikenakan biaya dan satu akan diblokir. Kedua belah pihak akan mengalami beberapa kerugian. Pada saat itu mungkin ini kesempatan kita, ucap Yao Lao. Guru, maksudmu kita harus menunggu api hati jatuh meletus dengan sendirinya? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan kaget saat dia berkata dengan tertegun. Kita hanya bisa melakukan ini. Jumlah kita kecil dan lemah dalam kekuatan. Tidak ada gunanya jika kita melakukannya secara terbuka. Yao Lao mengangguk dan menjawab. Lalu kapan kita harus menunggunya? Xiaoyan memutar matanya dan tertawa getir. Berdasarkan serangan balik dari Fallen Heart Flame sebelumnya, mungkin ada pergantian kejadian segera. Paling-paling itu akan memakan waktu 2 tahun dan paling tidak, itu akan memakan waktu 1 tahun, ucap Yao Lao. Yao Lao merenung cukup lama sebelum dia menurunkan suaranya mengungkapkan informasi dengan lembut di hati Xiaoyan. Mata Xiaoyan dengan cepat melintas. Beberapa saat kemudian, dia dengan hati-hati memperhatikan sekelilingnya. Selain Wu Hao yang berulang kali mengetuk kepalanya yang pusing, tidak ada gerakan lain. Kata-kata yang Yao Lao ucapkan berkaitan dengan masalah hidup dan mati Akademi Dalam. Di hari-hari berikutnya, kamu harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan berlatih di menara. Akan lebih baik jika Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda ke kelas Dowling dalam waktu setengah tahun. Pada saat itu, dengan dimasukkannya inti api teratai hijau dan api pemecah tsunami, saya pikir Anda bisa menjadi liar tanpa rasa takut di dalam kelas Dowling. Jika Anda menggunakan api teratai Buddha Angry yang terbentuk dari kombinasi api ungu dan hijau, kemungkinan bahkan penatua Su dari luar hutan pada saat itu tidak akan memiliki keberanian untuk menerimanya secara langsung dengan satu tangan. Sebaiknya kamu mencoba yang terbaik untuk tidak menggunakan Angry Buddha Lotus Flame skala besar yang menggabungkan Bone Chili Flame dan Green Lotus Core Flame. Benda itu mungkin memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi serangan baliknya terlalu hebat. Terkadang Anda akan kehilangan lebih dari apa yang Anda peroleh. Selain itu, kamu harus pergi dan memulai berlatih teknik kelincahan kelas Do, gerakan 3000 petir. Selama kamu berhasil mempraktikkan hal itu, kamu seharusnya bisa berada dalam posisi yang tidak tergoyahkan ketika kamu menghadapi Dowling yang biasa. Bahkan jika Anda bertemu dengan Douwang yang kuat, Anda harus memiliki kemampuan untuk melarikan diri bahkan jika Anda tidak dapat mengalahkannya. Kita sekarang harus meningkatkan kekuatan kita dalam persiapan untuk letusan hati api jatuh, ucap Yao Lao. Suara Yao Lao seperti menembakkan peluru. Kata-katanya yang banyak menyebabkan Xiaoyan terus tersenyum pahit. Baru beberapa saat kemudian, dia benar-benar tidak menyukai kata-kata itu. Sepertinya masih ada berbagai bahan untuk pil roh tanah, kan? Setelah perlahan menelan semua pengingat dari Yao Lao, Xiaoyan merenung sejenak hanya untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang terlewatkan oleh Yao Lao. Segera dia berbicara sambil tersenyum. Benda ini juga adalah barang yang diperlukan. Jika tidak, bahkan jika dia mendapatkan Fallen Heart Flame di masa depan, kemungkinan dia tidak akan berani menyentuhnya. Itu benar.
Namun semua bahan itu adalah barang yang sangat langka. Anda harus memperhatikannya dengan saksama. Yao Lao terkejut sebelum dia segera mengangguk dan merespon. Xiaoyan tertawa getir dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit biru sebelum dia tanpa sadar mengembuskan napas. Kenapa kamu mendesah? Apakah ini karena masalah gerbang Pan? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya. Xiaoyan berbalik dan melihat itu sebenarnya Wu Hao. Kekuatannya telah pulih dari keadaan tidak sadar setelah dipanggang oleh jantung api. Hahaha, bukan apa-apa. Xiaoyan tertawa pelan sebelum berkata, "Ayo pergi, kita harus kembali dan melihatnya dulu." Begitu dia mengatakan itu, dia memimpin untuk mempercepat langkahnya dan terbang melalui jalan yang dia datangi sebelumnya. Wu Hao mengikutinya dari belakang. Setelah hampir 40 hingga 50 menit, Xiaoyan dan Wu Hao secara bertahap bergerak lebih dekat ke area tempat tinggal siswa baru. Saat dia perlahan berjalan ke area tempat tinggal itu, jalan kosong menyebabkan mereka berdua terkejut. Pada saat mereka berdua agak terkejut, sesosok manusia tiba-tiba berlari keluar dari dalam area tempat tinggal sambil terengah-engah. Ketika dia melihat Xiaoyan dan Wu Hao, kegembiraan segera menyapu wajahnya. Dia berguling dan merangkak ketika dia bergegas sambil berteriak, "Ketua, sesuatu terjadi," ucap orang itu. "Ada apa?" Xiaoyan buru-buru bergerak maju dan bertanya ketika dia mendengar teriakan keras siswa baru ini. Ada seseorang yang ingin menarik beberapa siswa baru, tetapi pada akhirnya tidak ada yang setuju. Akibatnya orang-orang itu ingin membuat masalah. Sekarang mereka memaksa senior Xun Er dan Hu Jia untuk bertarung. Ucap siswa baru itu. "Siapa yang datang?" Ekspresi Xiaoyan tenggelam. Dia buru-buru berjalan menuju interior. Saat dia berjalan, dia menyorakan pertanyaannya. Ketika dia mendengar pertanyaan Xiaoyan, siswa baru itu tanpa sadar menjadi sedikit ragu. Adegan ini menyebabkan langkah Xiaoyan berhenti saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Bicaralah," ucap Xiaoyan. "Orang yang memimpin mereka adalah Baisan," ucap siswa baru itu. Siswa baru itu hanya bisa membalas dengan senyum pahit setelah dia ditegur. "Ini membalas kebaikan dengan menusuk orang di belakang," gumam Xiaoyan. Setelah mendengar ini, ekspresi Xiaoyan dan Wu Hao langsung menjadi gelap. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.